Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, Raja doakan sehat selalu ya, teman-teman. Nah, konten kita kali ini, teman-teman, kita lagi nggak bahas burung. Jadi sebenarnya ini eh, bukan apa ya, bukan salah satu pembahasan di channel kita. Channel kita itu khusus membahas tentang cara memikat, pertualangan dan terkait masalah burung ya, teman-teman. Tapi kali ini Raja mau share ke teman-teman semua. Mana tahu teman-teman semua di sini nggak hanya subscriber tapi juga termasuk juga YouTuber ya, teman-teman. Nah, teman-teman semua eh, pasti ada keluhan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan tapi mau ditanyakan ke siapa. Nah, kali ini Raja mau sharing. Nah, sharing apa? Sharing terkait masalah bagaimana cara memonetisasi serta menemukan PIN Google kita ya, PIN Google kita yang ada dikirimkan oleh Google AdSense ke alamat kita. Nah, oke, langsung saja Raja akan berikan contohnya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini punya Raja barusan dapat kira-kira 2 hari yang lalu. Jadi Raja nunggu ini selama hampir lebih kurang 40 harian ya, sebulan lebih. Jadi 40 harian baru Raja dapatkan PIN Google AdSense-nya. Jadi sebelumnya Raja mau bercerita dulu dari awal dulu ya, biar enak. Jadi awal Raja buat konten di YouTube dan awal mulanya Raja buat channel ini itu awalnya kalau nggak salah Juni tahun 2020. Nah, setelah tahun 2020 Juni itu Raja memulai konten ini, kalau nggak salah itu membahas terkait masalah lambat. Nah, singkat cerita, Raja posting, Raja upload video. Nah, di video ketiga kalau nggak salah keempat itu tiba-tiba ada penontonnya yang naik di video keempat itu. Jadi video keempat itu tiba-tiba agak meledak lah, nggak terlalu meledak tapi agak meledak. Dan viewernya kalau nggak salah waktu itu puluhan ribu. Dan Raja sangat senang sekali. Nah, setelah itulah Raja semangat untuk buat konten. Jadi saran dari Raja untuk teman-teman semua, jangan ragu, jangan mudah putus asa kalau memang teman-teman mau benar-benar serius di bidang YouTube ya, teman-teman. Tahap yang pertama teman-teman harus lakukan, teman-teman buat channel. Yang pertama itu, yang kedua teman-teman setting channelnya. Nah, bagaimana cara menyetingnya itu akan Raja jelaskan di lain waktu, dan banyak juga YouTuber yang membahas terkait masalah itu ya. Teman-teman searching aja di YouTube. Kemudian setelah itu tahap selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah membuat video ya, teman-teman. Teman-teman buat video aja seperti Raja kemarin. Raja berbagi pengalaman nih, teman-teman ya. Buat video aja, jangan berharap subscriber, jangan terlalu berharap uang. Buat video aja, buat aja video. Nggak usah sub 4 sub segala mena, itu nggak perlu, teman-teman. Saling bantu teman-teman yang lain, nggak usah. Itu malah jadi spam nanti ya, teman-teman. Dan pihak YouTube itu bisa membaca, nanti kebaca ya. Jadi pernah aja waktu itu kalau nggak salah, saking ambisinya awal-awal buat YouTube itu, Raja ya ngelakukan hal-hal yang kayak gitu. Nah, ternyata malah subscribernya malah berkurang. Nah, itu teman-teman, bahayanya begitu. Jadi Raja berpikir, ini kok semakin saya diemin, saya fokus buat video-video aja, semakin naik subscribernya. Dan tiba-tiba ada salah satu video yang viewernya meledak. Nah, ketika Raja berusaha untuk naikkan subscriber dengan cara-cara yang demikian tadi, malah semakin turun dan viewernya malah nggak ada sama sekali. Nah, lalu Raja berpikir, oh berarti algoritmanya ini permainannya seperti ini. Jadi YouTube itu melihat kita itu aktif enggak. Jadi nggak perlu kita sekali upload itu 10 video, nggak perlu. Yang terpenting yang dilihatnya itu kita sering rajin upload gitu aja. 1 hari atau 2 hari itu satu video itu ya, teman-teman. Jadi rutin. Jadi kita teratur, terjadwal. Jadi saran dari Raja gitu aja. Kalau teman-teman buat video,
teman-teman buat video aja, terus buat video, 2 hari sekali upload, 2 hari sekali upload, 2 hari sekali upload, tanpa mikirkan uang, tanpa mikirkan AdSense nanti dulu, mikirkan iklan, mikirkan monetisasi nanti dulu, kerja aja dulu. Nah, nanti memang begitu kita upload teman-teman, itu kadang-kadang nggak ada penonton sama sekali. Saya udah ngalamin kadang cuma 2, tapi saya sabar karena saya berkat yang video satu ini, video yang ketiga atau keempat kalau nggak salah itu yang pernah meledak, pernah agak meledak lah ya, puluhan ribu. Waktu itu saya sangat senang sekali karena namanya pemula ya teman-teman, sangat senang sekali. Nah, saya belajar dari pengalaman itu. Nah, berarti video ini suatu saat pasti akan meledak itu teman-teman. Nah, akhirnya saya upload aja, bener. Saya pertama ngupload tuh cuma 1, 2. Nah, setelah 3 bulan naik viewernya, naik. Nah, ketika naik itu pasti insya Allah akan naik terus teman-teman. Karena ketika dia naik itu, disitulah tahap dan timingnya YouTube akan merekomendasikan video kita ke orang lain itu. Jadi kalau saya lihat itu analistiknya itu, yang saya lihat itu di pencarian itu sedikit. Yang banyak ditonton orang itu adalah rekomendasi. Jadi video kita itu direkomendasikan oleh YouTube sehingga viewer kita naik. Nah, ketika viewer kita naik itu berarti video kita itu sedang direkomendasikan oleh YouTube. Nah, itu aja teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah 1 tahun, Juni tahun 2021 kemarin, nah tiba-tiba saya upload aja terus, taunya alhamdulillah setelah saya cek jam tayangnya udah hampir 4.000, dan akhirnya di Juni akhir itu kalau nggak salah udah 4.000 ya teman. Juni atau pokoknya akhir-akhir 2021 kemarin lah ya teman-teman. Nah, jam tayangnya itu 4.000 jam tayang, kemudian subscribernya mencukupi sampai 1.000. Dan singkat cerita waktunya itu lebih kurang 1 tahun teman-teman. Dari awal saya buat channel, saya setting, saya upload video sampai sampai dimonetisasi ya. Jadi setelah tercukupi syarat-syaratnya itu, setelah dicukupi nanti ada emailnya bahwasanya channel kita itu sudah mencukupi syarat-syaratnya. Jadi bisa untuk diajukan monetisasi. Nah, saya ajukan monetisasi di YouTube Studio. Nah, pakai desktop komputer ya teman-teman, kalau kalian punya HP Android aja. Nah, itu ya teman-teman. Nah, akhirnya setelah dimonetisasi itu nggak cukup di situ aja teman-teman. Setelah dimonetisasi, kita harus memonetisasi video-video kita juga supaya iklannya itu masuk. Nah, setelah iklannya itu masuk teman-teman, nah nggak cukup di situ aja. Nah, nanti kalian akan di-email lagi bahwasanya Google AdSense itu akan meminta kita untuk memverifikasi alamat. Nah, memverifikasi alamat kita, setelah memverifikasi alamat kita juga dia akan meminta nomor rekening kita ya. Nanti kalau kita buka YouTube Studio desktop komputer, nanti ada di situ lambang dolar, klik aja monetisasi, di situ nanti akan muncul ya warning-warning atau peringatan yang perlu kita lakukan ya. Nah, singkat cerita setelah dimasukkan nomor rekening saya di situ. Nah, setelah kita memverifikasi alamat, nanti akan ada tulisan di situ, kami telah mengirimkan surat yang isinya PIN Google, PIN Anda untuk memverifikasi alamat. Nah, PIN-nya itu ini teman-teman. Nah, nunggu ini 2-4 minggu. Nah, kalau saya ini 4 minggu lebih. Hampir iya bener 4 minggu pas 40 hari ya, lebih sedikit. Nah, itu teman-teman. Nah, setelah kita ambil, cara ngambilnya ini teman-teman memverifikasi alamatnya itu tulis di verifikasi alamatnya itu alamat pos yang dekat rumah teman-teman ya, dekat. Nah, kalau memang nggak ada di dekat pos itu, udah kalian tanyakan beberapa kali, kalian ke senternya ya, ke center delivery atau pusat pendropan barang-barang ini. Jadi dari manapun barangnya akan di drop di pusat itu, baru disebarkan ke pos-pos cabangnya nanti. Nah, jadi lebih mudah carinya ke senternya aja. Nanti tinggalkan nomor HP di situ. Nanti kalau saya kemarin begitu, saya tinggalkan nomor HP, ke bagian CS-nya nanti kita dihubungi. Nah, isi SMS-nya itu ini teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu. Jadi tinggal kita datang aja ke posnya, datang ke pos dan kita ambil. Oke, kalian mau lihat ini video saya waktu saya ngambil PIN Google ini di pos senternya ya. Ini dia.
kali ini perjalanan kami ke pos untuk mengambil pin dari Google AdSense, surat cinta dari YouTube untuk mendapatkan gaji kita. Oke, jadi sekarang udah di kantor pos, jadi kita akan masuk dalam. Hari ini kita mau ambil pin Google AdSense kita. Oke, mana? Sini. Oke guys. Kak mau ambil pin Google AdSense KTP ini. Nomor 6. Oke, makasih Kak ya. Oke guys, sekarang pin Google AdSense-nya udah dapat. Jadi udah kita ambil sama mbaknya. Surat cinta dari Google AdSense yang kita nantikan. Guys, sekarang pin Google AdSense udah di tangan, udah tiba. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan udah dukung channel kita. Terima kasih. Ini suatu kado spesial dari Google AdSense. Dan hari ini kita ditemani oleh Bang Dianto dari Palembang, ini Palembang punya, dan dia baru tiba tadi dari Palembang ke Jambi. Oke, ini Google AdSense-nya. Terima kasih buat Google AdSense dan YouTube udah memberikan tempat kita untuk berkarya. Untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, terima kasih. Yang baru hadir, jangan lupa terus dukung channel kita. Nah, itu aja teman-teman ya. Terima kasih karena teman-teman udah menonton. Nah, kalau udah dapat pin seperti ini, udah verifikasi, berarti pembayaran kita tuh udah masuk ke AdSense kita, ke akun AdSense kita. Tinggal lagi kita menunggu nominal limitnya. Jadi minimal peraturan dari Google AdSense itu minimal 1.300.000. Nah, setelah 1.300.000 barulah kalian bisa ambil ya, teman-teman. Kalau lebih dari 1.300.000 sudah di atas ambang pembayaran ya, teman-teman. Nah, nanti akan otomatis masuk ke rekening kita. Nah, kalau menurut keterangannya dan yang sudah kita ketahui ya, teman-teman, itu gajinya itu kalau nggak salah dari tanggal 21, kisaran tanggal 21 sampai tanggal 26 per bulannya ya, itu teman-teman ya. Jadi ini dia teman-teman, cara melacaknya itu tadi gampang sekali, nggak usah cari-cari pos sana kemari, nggak usah. Teman-teman langsung ke center delivery-nya aja. Sampai di sana teman-teman langsung tinggalkan nomor HP ke CS-nya, langsung tanyakan, Mbak, saya mau nanyakan surat Google AdSense saya yang dikirimkan dari Google AdSense. Nah, kalau di Indonesia itu dia dari Malaysia, teman-teman ngirimnya. Dari Malaysia ya, teman-teman nih. Dari Malaysia. Tuh. Nah, nanti kalau udah sampai, minta tolong hubungi saya. Nah, biasanya CS-nya juga akan minta nomor HP kita dan alamat kita ya. Lalu kita kasihkan ke dia, nanti dia akan menghubungi kita. Seperti SMS yang tadi saya tunjukkan ke teman-teman. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekilas info aja buat teman-teman semua, sekilas pengalaman ya. Sebenarnya konten saya bukan ini, tapi berhubung teman-teman kemarin ada yang nanya, bagaimana sih Om suhu Abang, bagaimana untuk melacak Google AdSense dan awal mulanya seperti apa untuk buat channel itu. Nah, itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe yang baru hadir. Kalau memang kurang jelas teman-teman, boleh ditanyakan di kolom komentar ya, karena waktunya ini kita nggak bisa lama-lama, jadi durasinya terlalu panjang nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.